kasih uang. Harus kasih uang. Kalau bukan karena kamu bilang bisa biayai anakku sampai kuliah, masa aku biarkan dia sekolah? Kamu tahu nggak biaya sekolahnya sehari berapa? Ini sebentar lagi SMA. Uang sekolahnya aja belum kamu bayar. Kasih uang. Semua tenang. Pasien butuh istirahat. Istirahat. Hari ini kalau nggak kasih uang, jangan harap bisa tenang dirawat. Lihat dia sekarang begini. Kalau sampai mati, uang sekolah anakku gimana? Harus lunas sekarang juga. Kalau nggak akan selesai. Inikah yang kubantu selama ini? Keluarga miskin yang kubantu. Kukira mereka datang, tahu aku sakit, untuk menjengukku. Nggak nyangka mereka malah, sebelum aku mati, datang nagih uang. Terima kasih. Kami ini, petani miskin yang cari makan di sawah. Tahu juga bahwa sekolah itu penting, tapi keadaan terbatas. Sekarang anak bisa sekolah, itu berkat Bapak. Bapak benar-benar orang suci. Aku bukan orang suci, hanya menjalankan sosialisme, membantu sebanyak mungkin. 5 tahun lalu, aku tiba-tiba tertarik, terjun ke kegiatan amal, membiayai sekelompok siswa miskin. Niatku hanya ingin berkontribusi pada masyarakat tanpa pamrih. Tak kusangka, hanya karena sakit parah yang kudapat malah begini. Semua keluar. Berani-beraninya kamu bentak. Kaget saja aku. Mau kami keluar, boleh saja. Tapi kasih uang. Atau jangan harap bisa istirahat. Ini namanya meresahkan orang. Kalian tahu siapa dia? Peduli amat aku siapa dia. Dia sendiri yang bilang mau bantu kami. Baru sampai SMP, kalau dia mati, uang sekolah anak kami putus, gimana dong? Lindsay. Kamu gila? Cepat berikan. Aku sama sekali nggak nyangka. Sampai begini jadinya. Mengancam dengan nyawaku untuk memeras uang. Apalagi yang main tangan ternyata Lindsay. Lindsay adalah salah satu siswa yang paling berprestasi. Aku juga memberi bantuan paling banyak. Bahkan waktu senggang sering menjenguknya. Pernah berjanji, kalau dia lulus kuliah, akan kuangkat jadi manajer di Chance. Tapi tak kusangka, kebaikanku hampir membuatku mati. Aku mau sekolah. Kamu kasih uang, aku pasang. Baik, aku kasih. Semuanya ku beri. Aku salah. Tidak semua keluarga miskin pantas dibantu. Dan uang ini takutnya kalian bisa dapat, tapi nggak sempat pakai. Setelah kejadian kemarin, saya langsung menyuruh orang untuk menyiapkan bangsal VIP. Dulu, saya pikir hal seperti ini tidak perlu. Sekarang, baru sadar kejahatan manusia jauh melebihi dugaanku. Mereka itu terlalu keterlaluan. Kalau bukan karena Anda, mana mungkin mereka bisa seperti sekarang. Mereka malah berani datang memaksa. Rekaman CCTV kemarin sudah disimpan dengan baik kan? Anda tenang saja, termasuk audio, saya sudah punya cadangannya. Baik. Hentikan bantuan dana untuk mereka. Pilih ulang, sekelompok orang. Pak Chen, maksud Anda masih akan melanjutkan bantuan? Kemarin itu masalah saya. Saya kira yang pintar belajar pasti karakternya tidak jelek. Ternyata saya salah. Kali ini hanya pilih yang berkarakter baik. Kali ini tetap memilih orang dari desa itu. Baik, saya pasti akan mengurus ini dengan sempurna. Biarkan orang-orang tidak tahu terima kasih itu tahu apa kesalahan mereka. Urusan ini kamu yang urus, saya tenang. Oh ya, berapa lama lagi saya bisa keluar rumah sakit? Dokter menyarankan observasi 1 bulan lagi, tapi kondisi penyakit sudah terkontrol seminggu lagi, seharusnya sudah bisa pulang. Baik, nanti saya bersama kamu pergi ke desa untuk memilih orang. Beberapa hari ini kamu siapkan persiapannya. Pasti akan menyelesaikan tugas. Memaksa saya mengeluarkan uang. Saya tidak hanya akan membuat kalian menyesal, tapi juga akan membuat kalian mengembalikan semuanya. Saya tidak menyangka. Saya tidak mencari masalah dengan mereka. Mereka malah inisiatif mencari saya dan bahkan menghadang saya di bawah gedung perusahaan. Kalian mau apa? Bukankah uang sudah diberikan? Kamu tidak menepati janji. Sudah janji membiayai anak-anak sampai kuliah, tapi baru SMA kamu sudah hentikan bantuan. Betul. Awalnya biaya sekolah dan lainnya biaya makan semua gratis. Sekarang malah masih minta uang. Ternyata kalian juga tahu biaya sekolah, biaya makan, biaya asrama, juga selama ini saya yang bayar. Sekarang saya hanya menghentikan kalian sudah tidak tahan? Omong kosong putra saya. Xiao Ze nilai begitu bagus. Semua ini sebelumnya gratis.
sekarang tiba-tiba ditarik biaya. Pasti kamu yang main-main. Semuanya lihatlah. Grup Chen keterlaluan. Putra saya yang seharusnya karena nilai biaya sekolah yang ditiadakan ditarik lagi, bahkan digandakan. Grup Chen ini kok keterlaluan sekali. Tidak memberi kita orang desa jalan hidup, bahkan pendidikan anak pun tidak dijamin. Saya melihat orang-orang yang tertarik, datang banyak pejalan kaki menunjuk-nunjuk saya. Hati saya tidak hanya tidak panik, malahan ada rasa lega, karena akan melampiaskan amarah. Pertunjukan bagus, baru dimulai. Serius? Tempat ini gelap banget? Tentu saja benar, orang-orang ini. Terbiasa di atas angin? Melakukan hal kayak gini? Apalagi yang nggak mungkin? Iya, Boycott Chance, kembalikan cahaya kami. Boycott Chance, kembalikan cahaya kami. cuma ini? Caranya masih kekanak-kanakan. Kira-kira selanjutnya pasti arahin opini publik. Padahal nggak tahu, makin tinggi berdiri, makin sakit jatuhnya. Tapi belum cukup, aku mau lebih banyak orang tahu soal ini. Begitu terjadi, pembalikan. Siapa tahu Chance bisa dapetin traffic dan dukungan yang lebih gede. Pak Chen, nggak baik. Coba lihat di internet, di mana-mana suara boykot kita, pasar saham kita, bahkan hilang miliaran dalam sehari. Oh ya? Jangan dipikirin. Tapi Pak Chen, kalau Aku nggak nunggu sekretaris Lin selesai, langsung tutup telepon bagiku. Hal-hal ini nggak penting sama sekali. Atau malah aku yang biarin. Aku nunggu momen yang pas. Bahkan sengaja nambahin bensin ke api ini. Menarik. Pak Chen udah lihat berita di internet kan? Udah lihat? Jadi? Jangan pura-pura tenang. Pasti kamu udah panik sekarang. Oh ya? Siapkan 30 juta sekarang transfer ke rekeningku. Kalau enggak, kusuruh netizen serbu. Chance nanti kerugiannya. Nggak cuma 30 juta, dan biaya sekolah anakku digratiskan. Saran aku, jangan nggak tahu diri. 30 juta, memang duit kecil. Tapi aku pengen kasih kalian pelajaran pada orang nggak tahu terima kasih. Ini Chen dong, jangan-jangan antar duit? Iya juga. Tadi tutup telepon cuma pura-pura kuat. Lagian 30 juta itu berapa? Saham rugi dikit aja. Udah ratusan juta. Hehe Chen dong. Bawa uang? Uang apa? Chen jangan pura-pura padaku. 30 juta. Kurang sedikit pun, aku tidak akan membiarkanmu enak. hati-hati, Direktur Chen. 30 juta. Tahu nggak, apa yang kamu lakukan sekarang ini, itu namanya pemerasan. Bisa masuk penjara. Jangan bicara yang tidak-tidak. Aku memang memeras, mau apa, katakan saja, mau kasih atau tidak. Aku tidak keberatan live streaming. Aku mau lihat apakah kamu tahan atau tidak. Hebat. Aku tidak tahu apakah aku bisa tahan. Tapi kamu pasti tidak tahan. Rekamannya sudah disimpan. Disimpan. Kalau begitu, panggil petugas keamanan. Ini semua bukti. Panggil petugas keamanan Chen cuma 30 juta. Kamu malah panggil petugas? Kamu gila? 30 juta memang tidak banyak. Tapi untuk orang seperti kamu yang tak tahu terima kasih, aku merasa tidak pantas. Baik, jangan menyesal. Siapa yang mengerti? Hari sudah gelap. Grup Chen tidak hanya tidak mengizinkan anakku sekolah, tapi juga langsung datang ke rumah. Ini benar-benar tidak memberi kami orang desa jalan hidup. Benar-benar, Direktur Chen, kapitalis, Chen. Benar-benar Direktur Chen, kapitalis. Chen kapitalis. Tolong Chen, dia seorang sukses. Buruh Chen, istana hitam. Boykot Chen, pejabat hitam. Boykot Chen, hati hitam sekali. Chen Shin Benjia. Boykot Chen, kapitalis hitam. Boykot Aku Chen lihat Shin saja Zijia. siapa di antara Chen, kita yang aku tidak boykot tahan Chen. duluan. Shin Zijia. Boykot Chen. Direktur Chen, tidak baik. Akun resmi kita diserbu, di internet juga penuh, opini negatif tentang kita. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, takutnya akan terjadi masalah besar. Ini semua karena kalian sendiri, tapi tidak sepenuhnya tidak ada harapan. Begitu? Kamu sangat bangga trik murahan seperti ini sudah kutebak sejak awal. Tapi banyak netizen mungkin akan terbawa emosi online. Nanti efek klarifikasi dan pembalikan. Saya khawatir tidak kalah dengan endorsement selebriti. Hanya trik kecil, harga pas 50 juta. Masalah ini aku yang bereskan untukmu, kalau tidak, tunggu kerugian besar. Nafsu makan yang besar. Di mana petugas keamanannya? Sudah sampai.
Chen, kamu benar-benar mau sekejam ini? Bawa orang ini masuk setelah kembali ke organisasi. Serahkan bukti terkait. Umumkan kronologi kejadian ke seluruh jaringan. Klarifikasi opini. Hei Chen, kita lihat nanti. Kau tidak akan pernah bisa mendanai anakku lagi. Ingin membuatnya bekerja seperti budak dan memerasnya mimpi. Aku melihat punggungnya pergi. Tiba-tiba merasa geli. Mungkin sampai sekarang dia pikir aku mendanai karena ada untungnya. Bukan karena kebaikan hati. Pak Lin, kau punya musuh ya? Tidak menyangka di balik dana ada masalah begini. Kukira orang baik. Tidak tahunya juga kejam. Sudah kubilang tidak ada yang gratis. Sekolah tidak usah dilanjutkan. Lebih baik kirim anak ke pabrik. Sebulan bisa dapat 12 juta rupiah. Pak Chen, mau diusir? Tidak usah. Mulut orang tidak bisa dicegah. Biarkan mereka bicara. Kau ikut aku ke sekolah untuk memilih anak-anak yang baik budi pekerti. Pak Chen, tidak menyangka kali ini Bapak datang sendiri. Pasti untuk melihat anak-anak ya? Bukan itu. Para siswa yang dulu didanai, sudah kusuruh sekretaris memberitahu menghentikan dana. Ada apa dengan Pak Chen? Anak-anak itu semua berprestasi, sangat penurut. Mereka haus belajar, ingin keluar dari sini. Hati manusia penuh tipu daya. Anak-anak belum tentu tulus. Sudah, jangan bahas ini. Xiaolin, berikan daftar itu pada Tuan Huang. Ini setelah investigasi latar belakang dan pertimbangan menyeluruh, daftar baru siswa yang akan didanai. Silakan lihat. Kalau tidak ada masalah, bisa minta mereka datang. Pak Chen ingin melihat mereka. Tuan Huang, sepertinya dalam daftarku tidak ada dia. Mustahil tidak ada aku. Aku peringkat 1 di sekolah. Memang tidak ada anak ini. Dia dengar lalu ikut sendiri. Bagaimana kalau tambah 1 kuota? Lagi pula, Pak Chen pasti mampu. Suruh dia keluar. Aku tidak mendanai orang tak tahu terima kasih. Apa dasarmu bilang aku tak tahu terima kasih? Bukankah pendanaan berdasarkan prestasi? Prestasiku bagus. Kau danai aku, nanti aku cari uang untukmu. Ini pertukaran keuntungan. Siapa yang mengajarimu bilang begitu? Cepat minta maaf pada Pak Chen. Aku tidak mau. Bukannya cuma punya uang kotor, dia ingin membeli hidupku, bekerja seperti budak di perusahaan Chen itu sudah untung baginya, apalagi aku harus tunduk. Kau tahu berapa banyak orang yang ingin masuk perusahaan Chen saja tidak punya jalan. Pak Chen sudah baik padamu, kau berani bicara seperti itu. Sudah, kenapa marah sama anak kecil? Suruh dia keluar, uangku juga tidak jatuh dari langit. Kau tunggu saja. Pak Huang, tidak perlu antar. Tolong jaga mereka, anak-anak tadi. Mungkin prestasi mereka tidak bagus, tapi moral mereka baik. Pak Chen, Anda terlalu sopan. Bagus, membatalkan kuota bantuan kami, lalu memilih orang lain. Mana ada orang yang tidak menepati janji seperti ini. Kalau dia tidak bilang akan membiayai anak sampai kuliah, mana mungkin kami menyekolahkan anak. Beberapa tahun ini, kalau kerja di pabrik, entah sudah berapa penghasilan. Rugi. Apa yang kalian lakukan? Minggir. Ini bukan urusanmu. Kami mencari bos yang kejam. Apa kalian tidak punya akal? Pak Chen sudah mengeluarkan berapa banyak uang untuk kalian? Kalau kalian tidak datang memaksa, masa Pak Chen begini? Bicara lebih enak daripada kenyataan. Dia punya uang, kenapa kami tidak boleh minta? Paham tidak? Kemakmuran bersama, itu sudah kewajibannya. Linze, kamu yang suruh mereka datang kan? Iya, memang kenapa? Siapa yang suruh kamu batalkan kuota bantuan saya? Saya peringkat 1 di sekolah. Linze, bagaimana saya bisa mendidik murid sepertimu? Kamu, Pak Huang, jangan emosi dulu. Anak-anak itu tidak bersalah. Apa yang kalian mau agar saya bisa pergi hari ini? Kembalikan kuota bantuan anak-anak kami, dan beri kami 30.000 lagi. Baik, ada lagi? Saya juga mau 100.000. Saya mau 100.000. Pak Chen, mereka begini, Anda masih. Kami bicara sama dia. Berani kamu ikut campur? Xiaolin, jangan terburu-buru. Kamu, apa permintaanmu? Hehe. Menurut saya,
Kita semua minta 300.000 per orang. Dan pulihkan kuota bantuan. Setelah lulus, kerja di Chance. Betul, 300.000. Dan kerja. Kalau tidak setuju, jangan harap pergi hari ini. Ya, tidak boleh kurang sedikit pun. Dan saya, Kalian masih punya hati nurani? Lihat keadaan keluarga kalian. Kalau tidak ada Pak Chen, anak-anak tidak bisa sekolah. Sekarang kalian sudah untung malah pura-pura. Sungguh, serakah tak berujung. Benar-benar gambaran kejahatan manusia. Pak Huang, saya ingat, waktu saya renovasi sekolah, kamera CCTV sudah diganti sekali. Masih berfungsi kan? Semua terekam ya? Pasti berfungsi. Dan ada audio. Kenapa diam? Cepat panggil keamanan untuk tangkap mereka. Orang-orang ini berkumpul menghalang jalan, mengganggu ketertiban, dan memeras. Ditambah uang yang sudah mereka ambil dari saya. Bisa juga dituntut, biar mereka bangkrut. Gak nyangka ketemu 2 kali dalam waktu singkat. Maaf merepotkan. Maaf banget. Sama-sama. Orangnya kami bawa, berani macam-macam, pasti gak akan dianggap sepele. Yang bernama Chen, kamu berani menjebak kami? Tunggu aja, orang sepertimu pasti celaka. Langsung emosi ya, tapi ini masih jauh. Sekretaris Lin. Waktunya pulang dan menyelesaikan. Aku mau orang-orang ini yang ambil dari tanganku kembalikan semua tanpa kurang. Pak Chen, kabar baik. Sejak kita umumkan kebenaran, opini publik di internet benar-benar berbalik. Hanya 2 hari saham kita naik 10%. Bagus. Tapi cuma ini belum layak kau senang banget. Memang masih ada lagi. Orang-orang itu sudah dituntut Departemen Hukum kita. Hampir tanpa usaha kita menang. Anda nggak tahu, mereka dipaksa kembalikan semua keuntungan, dan saat nggak sanggup bayar ganti rugi, mereka semua menangis terseduh, menjerit-jerit. Memang memuaskan. Tapi nggak usah dipedulikan. Kalau nggak salah ingat produk kita peluncurannya dalam beberapa hari ini. Kali ini aku sendiri yang naik panggung. Kau siap-siap. Siap. Itulah detail produk kami. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Akan saya jawab satu persatu. Berapa harga produk ini? Jangan khawatir. Harganya terjangkau demi kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat? Kau pedagang yang cari untung. Tuan, apa maksud Anda? Tuan Chen selalu pengusaha terkenal di kota. Opini sebelumnya sudah diklarifikasi. Halo para pejabat dan wartawan, saya cuma petani miskin. Sebenarnya saya gak punya hak berdiri di sini. Tapi kami benar-benar gak bisa bertahan hidup. Pak Tua, bicara pelan-pelan, zaman sekarang gak ada budak. Maksud saya bos ini, dia melarang anak-anak kami sekolah, kami datang protes. Dia jebak kami habiskan semua tabungan dan bebani utang besar. Mau bunuh kami. Nah, Beneran, Pak Chen terlihat rapi. Bisa melakukan hal seperti ini. Makanya aku bilang, opini itu pasti tidak muncul begitu saja. Sepertinya semua klarifikasi palsu. Kita semua tertipu. Pak Chen, situasi tidak baik untuk kita. Mending mundur dulu. Mundur sekarang? Hanya akan menguatkan opini. Aku terlalu baik hati. Tidak menyangka hal ini. Ternyata harus pontang-panting. Kali ini aku tidak akan lemah. Suasana di lapangan sangat panas. Entah apakah Pak Chen bisa memberikan penjelasan yang wajar. Lagi pula, mereka hanya petani biasa. Perilaku seperti ini tidak sesuai nilai-nilai inti sosialisme. Mohon Pak Chen menjawab langsung, yang tidak berkepentingan jangan terlibat kejadian sosial yang buruk ini. Kita harus pahami dengan jelas. Semua fitnah. keluarga kami memang miskin. Tapi untuk menyekolahkan anakku, masih mudah. Apalagi anakku juara 1 sekolah, dapat beasiswa. Tapi sekarang, beasiswa anakku hilang. Keluarga juga dijebaknya. Berutang 300.000, lihat ini. Bukti kuat, kan? Kami cuma petani. Siapa sangka dia begitu kaya. Masih mau menghisap darah kami. Ingin membawa manfaat. Tapi busuk, sepertinya kalah sama grup Wang. Mereka jual mahal, tapi setidaknya tidak nipu. Setuju. Boykot Chen, dukung Wang, hancurkan Chen. Sekarang semua emosi tersulut. Ngomong apapun, percuma. Mundur saja dulu, belakangan cari akal. Tapi mobil tidak bisa dipakai, harus lewat jalan kecil. Semua lihat, CEO Chen diam saja.
lari tunggang langgang. Orang tidak bertanggung jawab. Apakah layak kita dukung? Boykot. Karena boykot. Tapi kebutuhan kita tetap ada. Pasti banyak yang tahu. Grup Wang juga merilis produk serupa. Harap dukung mereka. Mereka keterlaluan. Kenapa terus diganggu? Ini tidak beres. Mereka bisa tepat. Muncul di acara peluncuran. Ada yang bantu mengarahkan. Sepertinya ada yang memakai mereka untuk menyerangku. Lalu kita harus bagaimana? Pak Chen memang pintar. Tapi walau tahu mau apa, tidak ada yang percaya. Ternyata kau. Tapi kau belum menang. Pak Chen, di luar semua orang menentang kita. Kelompok Lin Yutian masih ada. Mereka siaran langsung dan membentangkan spanduk di bawah gedung. Menangani mereka tidak sulit. Yang sulit adalah opini publik. Awalnya saya ingin menangani mereka nanti. Karena itu, kalau begitu, kita urus mereka dulu. Kali ini jangan salahkan saya bertindak keras. Semua lihat, ini anakku. Seharusnya dia di sekolah, pada usia belajar. Tapi karena Chen Dong dia menyia-nyiakan waktu di sini. Ayah, jangan bilang begitu, itu semua salah Chen Dong yang jahat, bukan salah ayah. Kalian berdua, tenang saja. Aku akan membantu kalian berjuang sampai akhir. Pasti akan membuat lebih banyak orang mengenal wajah keji Chen Dong. Oh ya? Kuharap nanti kamu saat memberi keterangan pada petugas keamanan, bisa bersikukuh. Ini kekerasan. Lepaskan aku. Memutarbalikan fakta, mengarahkan opini publik. Ikut kami dulu, baru keluar lagi. Benar saja, hari sudah gelap. Bahkan yang berkuasa pihak berwenang membantu mereka. Kasihan orang biasa. Apa salah mereka? Benar, bahkan anak-anak pun tidak dilepaskan. Ternyata hal yang diduga tetap terjadi. Di bawah opini publik negatif, beberapa orang mungkin akan melakukan hal ekstrim. Harus bersiap lebih awal. Berikan libur 3 hari dulu. Beritahu mereka tunggu sampai urusan selesai. Jam kerja akan diinformasikan kemudian. 2. Siap. Pak Chen, Anda mau kemana sekarang? Menemui Lin Yutian. Bermain game menarik dengannya Lin Yutian. Aku tahu kau mendengarkan perintah orang lain untuk bertindak. Cih, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau bisa tidak peduli. Aku juga bisa tidak peduli. Tapi aku punya banyak cara untuk membuatmu tidak bisa keluar. Oh ya, pernahkah kau memikirkan istrimu? Apa maksudmu? Artinya harfiah. Wang sudah mencapai tujuannya, tidak akan terus membantumu. Sedangkan aku, kau tahu apa yang aku inginkan. Aku memberimu waktu 1 hari untuk berpikir. Pak Chen, apakah Anda akan melepaskannya? Tidak, ini baru awal. Pak Chen, apa yang ingin kau lakukan? Opini publik akan terus bergejolak. Mungkin akan ada yang ekstrim, orang yang melakukan serangan pribadi. Kau hati-hati. Kau membuatku kaget, kukira Pak Chen dia. Sebagai bos, aku berkewajiban membantumu rileks sebelum perang. Sekretaris Lin. Mau apa kalian? Nyonya Huang tidak perlu khawatir. Kami dikirim oleh Direktur Chen untuk memberi uang. Asalkan Anda menjawab pertanyaan dengan serius, kami akan memberi hadiah 100.000 yuan. Apa? 100.000 yuan? Tidak hanya itu. Jika Anda mau bekerja sama merekam video, kami akan memberi 500.000. Video apa? Saya sudah tua seperti ini, tidak bisa merekam video pendek. Apalagi dengan banyak orang. Nyonya Huang, Anda terlalu berpikir. Kami hanya ingin Anda tampil untuk mengklarifikasi opini publik terkait. Jika Anda bisa membuktikan bahwa suami Anda melakukan transaksi khusus dengan seseorang, saya akan naikkan jumlahnya menjadi 1 juta. Itu tidak bisa. Ini bukan mengkhianati suami dan anak-anak saya. Nyonya Huang,
Anda masih muda dan cantik, jika Anda punya 1 juta lagi, kemanapun bisa pergi, nanti Anda bisa langsung cerai dengannya, dan bersama pria muda, hidup itu, Kalian tidak akan ingkar janji, kan? tidak. Kalian tidak belajar. Kenapa pada datang? Kami dengar Paman Chen difitnah mendanai praktik gelap. Kami ingin merekam video untuk membantunya klarifikasi. Bisakah Anda membantu kami? Kalian. Baik. Benar saja, prestasi akademik bagus tidak berarti moral juga bagus. Kejahatan beberapa orang memang bawaan. Direktur Chen, situasinya lebih buruk. Dewan Direksi juga memberi tekanan. Jika tidak segera diatasi, saya khawatir. Takut apa? Takut saya bangkrut? Takut Anda kehilangan pekerjaan? Atau takut menjadi tikus di jalan? Semua. Tes, apakah kamu punya keinginan untuk naik jabatan jadi nyonya bos? Jangan salah paham, saya tidak ada perasaan sama kamu. Baik, bos. Sebelum masalah selesai, tidak bisa menunjukkan bahwa saya suka dia. Dia akan berbahaya. Sudah beres. Baik. Saatnya menyelesaikan semuanya. Direktur Chen, Anda tidak gila, kan? Dengan situasi opini publik sekarang, bagaimana kita menyelesaikannya? Tenang saja, lakukan tugasmu sebagai pajangan. Ada saya untuk semuanya. Halo, saya Chen Dong. Begini, Lin Yutian ingin bicara dengan Anda. Apakah Anda mau mendengarkan? Biarkan dia bicara. Chen Dong, saya sudah memikirkan. Saya bisa bekerja sama klarifikasi, tapi Anda harus memberi saya 5 juta. Dan juga anak saya nanti bisa bekerja di perusahaan Anda. Sudah terlambat, tidak perlu. Chen Dong, Anda sudah pikirkan dengan baik? Sekarang begini terus, tidak baik untuk siapapun. 5 juta bagi Anda kan kecil? Daripada memikirkan saya, lebih baik pikirkan diri sendiri. Semoga istri Anda saat bercerai dengan Anda tidak akan menyesal. Chen Dong, apa maksud Anda? Apa yang Anda lakukan pada istri saya? Pertunjukan bagus dimulai. Chen Dong, kamu pasti pusing sekarang kan? Berani lawan aku, kamu masih mentah. Pak Wang, terjadi masalah besar. Bukankah Chen bangkrut? Hal seperti itu tidak perlu heboh. Bukan Chen, tapi kita. Aksi orang-orang kita secepat itu, ini sudah mulai mengakuisisi saham Chen? Coba bilang, sekarang berapa? Bukan, tapi opini publik kita bocor. Tiba-tiba muncul video di internet. Itu istri Lin Yutian. Dia menuduh kita menemukan suaminya dan anak-anak untuk menjelekkan Chen. Amal itu semuanya nyata. Kita sudah diserang habis-habisan. Apa? Halo semuanya. Saya istri Lin Yutian. Saya bersaksi. Suami saya menerima uang untuk menjelekkan Chen. Pak Chen adalah orang baik. Nanti saya akan serahkan semua bukti. Mendahulukan kepentingan umum. Wanita ini gila? Tahu nggak kalau begini, akibatnya suami dan anaknya nggak mau? Pak Wang, itu HP saya. Diam, HP murahan aja, nanti suruh personalia beli, jangan ganggu aku dulu. Chen Dong, kamu pikir sekarang kamu sudah menang? Hari baik masih di depan. Pak Chen, opini publik berbalik, semua orang bilang kita benar-benar amal, Lin Yutian pantas mendapatkannya. Sudah diduga. Lagi pula tidak ada bukti yang lebih mematikan daripada kesaksian orang terdekat. Lihat saja. Ini baru awal. Pak Chen hebat, aku kira kita akan hancur. Ini baru apa? Oh ya, adakan konferensi pers. Kali ini aku yang turun langsung. Pasti kita pukul balik dengan gemilang. Kebetulan untuk promosi produk kita sebelumnya, sekaligus, keluarga Chen kami sejak dulu berpegang pada prinsip melayani rakyat. Harga prostetik kali ini setengah dari harga luar negeri. Semoga semua orang bisa membelinya. Tuan Chen, Sikap grup Chen yang benar-benar bekerja untuk rakyat, patut kita kagumi. Tapi saya masih ingin bertanya, apa pendapat Anda tentang ejekan dari netizen yang lalu? Siapapun harus menerima pengawasan dari rakyat. Kadang pasti ada kesalahpahaman.
Kalau sudah clear, ya selesai. Ada yang bilang kali ini Wang yang mendalangi. Apa pendapat Anda? Apa maksudnya? Ya, memang mereka yang mendalangi. Kita semua sudah tertipu. Tuan Chen yang benar-benar peduli pada rakyat. Boykot Wang. Mereka pakai cara curang. Tidak kira produk kita ternyata selaris ini. Sepertinya perusahaan kali ini akan cuan besar. Cuan tidak penting. Yang penting bisa bantu orang. Lagi pula harga yang saya pasang tidak tinggi. Keuntungan tetap dari luar negeri. Tuan Chen rendah hati. Oh iya, Anda tahu? Saham grup Wang turun drastis. Sudah mentok batas bawah. Jalan sudah dipilih sendiri. Semuanya salahnya sendiri. Sekarang juga, kendalikan opini publik di internet. Jangan sampai saya lihat saham terus turun. Siap? Kau tuli, Ini HP baru saya. Saya takut kau rusak lagi. HP murahan saja. Saya ganti 10, pergi ke bagian pembelian. Baik, Tuan Wang. Berhenti. Hubungi Lin Yudong sekarang. Saya mau tanya dia, gimana cara milih istri? Mau yang kayak gitu? HP sudah kau rusak, saya tidak bisa hubungi. Tidak berguna. Cepat pergi. Saya hubungi sendiri. Dasar bodoh. Gimana cara milih istri? Nikah juga ambil yang tidak baik. Saya jadi korbanmu. Tuan Wang, kenapa dengan istri saya? Gini saya jadi takut. Tidak berguna. Kau tidak tahu istri sendiri apa yang dia lakukan. Saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau tidak beres, jangan salahkan saya tidak kenal orang. Kak, ini tempat kita, yang sudah kita sepakati, lihatlah. Aku kaya raya. Cui Hua, apa yang kau lakukan? Kau menyusahkanku. Kau tahu. Siapa Cui Huamu? Jangan sembarangan. Oh iya, aku mau cerai denganmu. Kamu sekarang hanya seorang kakek tua. Tidak punya uang. Apa? Ulangi lagi. Aku bilang aku mau cerai. Kamu tidak pantas untukku. Kau pikir aku tidak akan keluar dari sini seumur hidup, kan? Tunggu saja. Maaf ya, Tidak apa-apa, pilihan yang bijak. inilah kesulitan orang kaya. Sampai tidak tahu mau ditaruh di mana. Bu, aku lapar. Bu, kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Oh iya, aku mau cerai dengan ayahmu. Bu, apa maksudmu? Ayahku baru saja masuk penjara? Kamu malah mau cerai? Dia tidak tahu berterima kasih. Aku tidak. Lagi pula sekarang aku punya banyak uang, masih muda. Dia hanyalah seorang narapidana. Untuk apa aku menunggunya? Kamu masih muda? Sudah 4-50 tahun. Masih mau cari yang muda, Bu? Apa kau gila? Diam. Apa hakmu mendefinisikan aku? Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu malah menghinaku. Dengan wajah dan tubuhku ini, orang bilang, aku seperti gadis 20 tahun. Xiaoming ini yang kakak janjikan, jam tangan untukmu, nanti aku akan memberimu angpao besar. Aku tahu kakak paling baik padaku, tapi kita begini, kakak ipar, tidak akan marah, kan? Oh iya, aku tetap suka kakak, panggil aku sayang. Orang tua itu sudah masuk penjara. Apa gunanya dia marah? Sisa uangnya juga menjadi milikku. Ternyata begitu. Makanya aku bilang, kakak, kenapa masih cantik sekali, kulitnya kencang, ternyata uang yang merawat. Sayang, aku keluar. Tunggu saja. Setelah saya selesaikan tugas Pak Wang, pasti akan aku buat kalian menyesal, dan Cendong. Kalian semua tunggu saja. Pak Huang, untuk urusan kali ini, benar-benar berkat Anda. Haha, semua karena Pak Chen baik hati dan anak-anak ini tahu berterima kasih sama sekali, bukan seperti kelompok pengkhianat itu. Saya berniat menambah investasi. Hanya untuk anak-anak ini membentuk dana pendidikan khusus. Bagus anak-anak. Terima kasih Paman Chen. Ternyata mobil di luar gerbang sekolah itu milikmu. Tidak menyangka kamu datang ke sini. Kenapa tidak menemuiku? Xiao Ze, apa yang kau bicarakan? Omong kosong.
Yang kalian bicarakan tadi, aku dengar semuanya, bantuan tidak ada bagianku, kenapa? Kenapa? Karena Pak Chen sudah bersikap seperti itu padamu, tapi kau malah saat Pak Chen sakit parah memaksa meminta uang dan menyuruh Pak Chen pergi ketiga. Terus? Dia bilang akan membiayai aku? Aku minta uang salah? Aku capek. Pak Huang, saya pergi dulu. Ingat nanti serahkan daftar nama padaku. Pak Chen tenang. Hei, kenapa bantuanku diputus? Karena uang tidak datang dari angin. Uang itu juga hasil jerih payahku. Aku ingin lebih banyak orang tumbuh. Aku beri siapa saja yang ku mau, dan kau tidak pantas. Hanya punya uang kotor, beri aku. Tunggu kali ini lihat bagaimana kau membersihkannya. Pak Chen anak itu, Lin Ze sepertinya sudah keterlaluan, perlu diberi peringatan, kalau tidak, aku takut dia melakukan hal ekstrem. Mungkin kamu yang mengawasi masalah ini. Oh iya, akhir-akhir ini awasi keluarganya. Jangan sampai ada korban jiwa. Baik Pak Chen. Kok kamu keluar? Ini berkat kamu, kalau bukan karena kamu tikung aku dari belakang, Pak Wang repot-repot membuatku keluar sekarang. Kamu berani pukul aku? Kamu itu jahat. Percaya nggak aku laporin kamu? Biar kamu masuk lagi. Kamu berani cari cowok di belakangku? Kamu pikir aku nggak tahu soal ini? Karena kamu sudah tahu, nggak ada yang perlu disembunyikan. Cerai aja, aku muak sama kamu. Cukup, jangan berantem. Hari ini Chen Dong datang lagi ke desa kita. Apa? Chen Dong, aku nggak cari kamu. Kamu malah berani datang ke desa Donglin, gua habisin lo. Kenapa aku punya bapak kayak kamu? Urusan sebelumnya sudah cukup bodoh. Bikin aku direndahkan di sekolah. Sekarang masih mau berbuat bodoh lagi. Terus gimana dong? Aku bilang ya, Pak Wang sudah memberi tugas padaku. Harus bikin reputasi Chen Dong hancur. Nah, kesempatan itu datang. Uangku suka kasih ke siapa aja. Gitu doang? Maksudmu gitu doang? Nanti cari orang untuk ekstrak suara? Gabungkan. Hasilkan ucapan buruk. Reputasinya sendiri jadi buruk. Ini masih perlu kuajari? Cara yang bagus. Kenapa aku nggak kepikiran? HMPH? Tapi, Bunda, kali ini saran dari anakmu, jangan bilang kamu mau lapor lagi. Aku bilang ya, kalau aku dipojokkan, gue habisin lo. Jangan asal ngomong, aku bukan orang seperti itu. Orangnya Pak Chen, Ini aku ada laporan. anakku menyimpan rekaman Pak Chen. Rencananya bikin pernyataan jelek, menghancurkan reputasi Pak Chen. Suamiku juga ikut. Kamu harus bikin dia dimasukkan ke sel. Aku tahu. Aku tahu kamu bukan orang baik, tidak kusangka. Kau bahkan menyentuh anak kita sendiri, aku pukul kau 3 kali. Pembunuhan. Cepat, ada orang. Cepat, ada orang. Hei, Lin. Orang tua ini mau pukul aku. Pengecut yang suka bully. Cepat atau lambat kita cerai, cuma aku tidak tahu berapa bonus yang akan diberikan Pak Chen kali ini. Kuartal ini perusahaan tumbuh baik, pendapatan lumayan, dan di pihak Wang, mereka juga jatuh terperosok. Pasti tidak akan tinggal diam. Aku tahu itu Wang Hongwei telah mengeluarkan Lin Yutian, pasti itu targetnya padamu. Ngomong-ngomong, kau suruh aku pantau pihak Lin, benar? Ada kabar Lin Ze menyimpan rekaman suaramu? Mau pakai opini publik untuk merusak namamu? Trik murahan, sekali berguna, kedua kali tidak akan berhasil. Bagaimana persiapan dana khusus? Nanti ingat, semua tagihan amal. Dan catatan transaksi disusun. Siapa tahu berguna. Ngomong-ngomong, besok malam ada jamuan, temani aku. Baik. Ibumu memang bukan orang baik. Dia mengadu lagi. Mungkin rencana kita tidak berguna. Tidak berguna. Pikiranmu terlalu sederhana. Kita bukan bersuara sendiri. Kita tinggal kirim barang ini ke influencer besar di internet. Pasti banyak yang mau cari traffic. Siapa? Kamu. Aku orang dari pihak Pak Wang, dia suruh aku datang bantu kamu. Oh, Pak Wang cepat masuk. Cepat masuk. Kami sedang bicarakan cara merusak nama Chen Dong. Memang bodoh sekali. Tidak heran Pak Chen tidak mempedulikan mereka, tapi kalau aku berhasil, mungkin bisa naik jabatan dan gaji. Ayah jangan bawa orang sembarangan masuk.
Diam. Ini orangnya Pak Wang, masa sembarangan, kau lihat saja. Dengan Pak Wang, pasti kita aman sentosa. Ya, aku orangnya Pak Wang. Barang yang kamu siapkan, sudah siap? Pesta kali ini, yang harus kita lakukan adalah menunjukkan diri kita, menarik lebih banyak investor. Tenang saja, Bapak Chen pasti tidak akan membuat Anda malu. Wah, bukankah ini Bos Chen? Tidak kira kamu masih punya waktu luang untuk hadir di acara pertukaran ini. Tidak tahu kamu akan segera bangkrut? Saya akan segera bangkrut, Bapak Wang. Maaf terus terang. Saya rasa yang akan segera bangkrut adalah Anda. Hamba. Oh, begitu? Bapak Chen, saya hanya mengingatkan Anda dengan baik, tapi tidak kira Anda tidak menghargainya. Kalau begitu, apa yang terjadi nanti tidak bisa dijamin. Bapak Chen, lihat apa yang saya bilang. Begitu dibicarakan, langsung muncul. Coba tebak, telepon ini ada hubungannya dengan Anda atau tidak? Bapak Wang, meskipun saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di belakang, tapi saya selalu jujur dan terbuka. Tidak ada masa lalu kelam yang bisa Anda gunakan. Tidak ada masa lalu kelam, jangan anggap semua orang sebagai bodoh bos yang memulai dari amal. Ada berapa yang bersih, paling-paling belum ketahuan. Tidak ada bukti, apa hakmu memfitnah Bapak Chen? Daripada begitu lebih baik, segera angkat telepon, ini sudah yang kedua, mungkin ada urusan mendesak. Tentu ada urusan mendesak, dan itu masalah besar. Bapak Chen, Anda juga tidak ingin mengalami lagi perundungan online kan? Apalagi ada selebgram yang turun tangan. Kali ini Anda habis. Oh, begitu? Saya menantikannya. Angkat teleponnya dong, opini publik kita sudah hancur. Siapa yang menjebak kita? Xiao Liu, katakan. Keras-keras. Biarkan Bapak Chen juga mendengar. Tadi, mulutnya keras sekali. Ngomong apa, Pak Wang? Apa hubungannya sama Pak Chen? Terus sekarang ini, kenapa menelepon saya? Bukankah sudah kubilang? Hubungi aku kalau ada gerakan besar di opini publik. Pak Wang. Ya, opini publik di internet meledak, tapi itu tentang kita. Perusahaan sudah terkena dampak, 30 menit, komentar sudah 200.000. Semua memaki kita. Apa? Bagaimana bisa tentang kita? Bukannya seharusnya keluarga Chen kontrol komentarnya. Ya, tentang kita. Aku juga tidak tahu kenapa. Si Chen, apa itu ulahmu? Pak Wang bercanda. Aku tidak punya kebiasaan bermain curang di belakang. Tapi Pak Wang seperti ini, sepertinya mendapat masalah besar ya. Jangan sombong. Aku bilang padamu, pertunjukan baru saja dimulai. Pak Chen dengan sikap liciknya tapi tidak bisa menghitung dengan benar, bikin aku ketawa banget. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Aku menyuruh Zhao Yu terlibat dalam diskusi rencana mereka. Tunggu saja. Masih ada lelucon besar nanti. Merayakan kesuksesan kita kali ini. Bersulang. Sekarang Chen Dong pasti kewalahan, kan? Inilah akibatnya dia memutus bantuan dana dariku, aku pasti akan membuatnya menyesal. Maaf, boleh tanya? Aku dengar Chen Dong menghentikan bantuanmu. Ada alasan lain. Apa kau yakin ini benar? Maksudmu aku tidak tahu berterima kasih? Bukan begitu maksudku. Hanya ingin tahu apa yang kau pikirkan. Apa yang perlu dipikirkan? Ya karena si Chen tidak menepati janji, katanya bantuan sampai kuliah. Tapi sekarang dihentikan, itu uang kita. Betul. Dia tidak kasih uang. Bagaimana aku sekolah? Dialah yang menghancurkan masa depanku. Aku dulu malah kasihan pada mereka. Aku salah. Itu telepon dari Pak Wang. Kali ini pasti datang untuk memberi kita hadiah. Pak Wang, apa Anda sudah melihat hasil kerja kami? Kami juga tidak minta hadiah. Pak Wang, terserah Bapak saja. Kau pikir aku akan kasih? Cepat hapus video dan audio itu. Dasar bodoh. Aku suruh kau keluar untuk menjatuhkan aku? Percaya tidak aku suruh orang hajar kau? Pak Wang, apa maksudnya? Ini semua sesuai permintaan Bapak, dibuat khusus untuk Chen Dong.
Kenapa Bapak memarahi saya? Dibuat khusus untuk Cendong. Sayang, aku kena tipu olehmu. Tunggu saja, kalau aku tidak menghajar kau, namaku bukan Wang. Pak, ada apa ini? Bukankah tadi bilang Pak Wang akan memberi hadiah? Kenapa tiba-tiba ditutup? Ada orang yang terlalu serakah, selalu menganggap kebaikan orang lain sebagai alat pemerasan, akhirnya menghancurkan diri sendiri. Maksudmu apa? Tidak ada maksud, hanya ada perasaan. Oh ya, Pak Wang suruh saya pulang dulu, dia bilang sangat kecewa dengan kerja kalian. Pak, orang ini agak aneh ya. Pak Wang telepon saya sendiri, dia bilang kerja tidak memuaskan. Kalau identitasnya bermasalah, masa dia tahu soal ini? Sudahlah jangan tapi-tapi. Sekarang, kita harus cari tahu bagian mana yang bikin Pak Wang tidak puas. Coba lihat, apakah ada yang salah. Kenapa begini? Ada apa? Materi yang kita siapkan sudah diganti. Tokoh utamanya dari Cendong menjadi Wang Hongwei. Apa? Berita terkini, Presiden Grup Wang Hongwei, terlibat penggelapan pajak, amal palsu, dan mungkin persaingan tidak sehat. Berikut adalah audio terkait. Aduh, pantas saja Pak Wang marah. Tidak, harus dijelaskan. Kalau tidak, Pak Wang akan menyusahkan kita. Pak Wang, dengar dulu, materi itu bermasalah. Saya juga tidak tahu kenapa jadi begini. Yang menyimpan materi kan Pak Wang, orang Bapak. Omong kosong. Kapan aku menyuruh orang ke sana? Alasan pun cari yang bagus. Apa? Kita ditipu. Anak ini pasti anak buah Cendong. Aku bilang dia salah. Tapi sekarang yang penting adalah menyampaikan hal ini ke Direktur Wang. Kalau tidak, kita semua hancur. Cari Cendong, besar-besarkan masalah ini. Selama Direktur Wang melihatnya, mungkin dia bisa memaafkan kita. Direktur Chen, Linze datang. Bersama ayahnya ingin naik, dicegat oleh orang kita. Sekarang mereka mengamuk di bawah. Satpam bertanya bagaimana menanganinya. Biarkan mereka naik. Rapat hari ini cukup sampai di sini. Zhao Yu, tunggu sebentar. Direktur Chen, kenapa aku ditinggal sendirian? Ada yang mencarimu, jadi kamu kusuruh tinggal. Tapi pergilah ke belakang dulu. Nanti suruh keluar, baru kamu keluar. Cendong, kau benar-benar menjebak kami? Apa kau pria atau bukan? Kau merundung kami rakyat kecil, ya? Aku belum pernah mendengar rakyat kecil mana yang mengancam dan memeras orang lain. Cendong, jangan banyak bicara. Masalah ini harus kau pertanggungjawabkan. Sekarang di mana-mana orang memaki Direktur Wang. Masalah ini dengan Direktur Wang tidak ada hubungan sama sekali. Dong. Kalian ingin memfitnah Direktur Chen? Gagal malah masih meminta Direktur Chen bertanggung jawab? Otak kalian sudah dibeli oleh platform bekas. Omong kosong. Kapan kami memfitnah Direktur Chen? Jelas kalian menggunakan atas nama kami bersuara, memfitnah Direktur Wang, merusak hak reputasi kami. Masalah ini harus memberi kami pertanggungjawaban. Kalau tidak, tidak akan selesai. Kalian tidak mengira aku tidak punya bukti, kan? Bukti apa? Chen, kau memfitnah kami dan masih merasa benar. Aku tidak memfitnah siapapun. Kau lebih tahu dari aku. Dan, Lin Yutian, kau tidak mengira bisa keluar dengan bersih, kan? Aku tidak berniat menuntutmu. Di mataku, kau hanya seorang anak. Tapi jika kau memaksa ribut, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Keluarlah. Kalian berdua bertemu lagi. Kamu pengkhianat ini. Menghancurkan segalanya bagi kami. Aku hanya membantu kalian. Meluruskan tugas, bagaimana itu menghancurkan segalanya? Hampir lupa, pernyataan klarifikasi istrimu, juga aku yang mengirimkannya. Apa kau masih manusia atau tidak? Kau tahu tidak, karena dirimu, istriku sekarang ingin bercerai denganku. Perceraian adalah masalah hubungan kalian suami istri. Aku hanya memberi sejumlah uang, apa hubungannya dengan aku? Jadi, ini juga perintahmu, kan? Cendong, kau menghentikan bantuan dana untukku, melarangku sekolah, juga memaksa ayahku dikurung, merusak perasaan ibuku. Kau menghancurkan segalanya bagiku. Orang seperti kau yang berwajah manusia tapi berhati binatang, bagaimana layak melakukan amal? Kalian sendiri yang serakah. Bahkan saat aku sakit parah, memaksaku. Tapi meskipun begitu,
Aku tetap tidak menuntut. Kalian sendiri yang mondar-mandir. Akhirnya, sampai pada titik ini. Terus kenapa kau begitu kaya? Berikan sedikit kepada kami. Tidak akan berpengaruh apa-apa. Pada akhirnya, kau sendiri yang pelit. Uang Pak Chen adalah milik Pak Chen. Pak Chen bisa memberimu, tapi kau tidak boleh merebut. Sampai hari ini semua karena kalian. Akibat perbuatan sendiri. Kau keluar dari sini. Kau masih ingat aku bertanya padamu, kenapa membenci Pak Chen? Jawabanmu sudah menentukan bahwa kau bukan orang yang tahu berterima kasih. Yang menghancurkan dirimu bukan orang lain. Tepatnya keserakahan kalian sendiri. Sudahlah, tidak perlu mengungkit masa lalu. Aku hanya bilang satu hal, Lindsay. Perilakumu sudah melanggar hukum berat. Dan kau sudah dewasa tahun ini. Harus bertanggung jawab secara hukum. Tidak, aku tidak bisa dikurung. Cendong, kau tahu tidak? Kau begini akan menghancurkan aku. Nilaiku sangat bagus. Nanti aku bisa bekerja untukmu. Beri aku satu kesempatan lagi. Mimpilah. Banyak orang yang ingin bekerja untuk Pak Chen. Dulu memberimu kesempatan, hanya karena Pak Chen merasa kasihan padamu. Tidak, aku tahu salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Chen Zong, kamu cuma menyebut Lindsay, tidakkah akan menuntut tanggung jawab Lin Yutian? Percobaan kejahatan, menuntut pun tidak terlalu masalah. Aku hanya ingin menggunakan ini kesempatan untuk memberi pelajaran pada Lindsay. Dia masih terlalu muda, asal dididik dengan baik. Kelak masih bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Chen Zong, kamu sungguh baik hati. Terlalu banyak mendengar pujian sore ini. Temani aku ke desa Donglin. Pak Kepala Desa, aku berencana mendirikan pabrik di sini. Bagaimana menurutmu? Bos Chen, Anda tidak bercanda? Sebelumnya di desa kami begitu banyak orang memperlakukan Anda seperti itu, Anda tidak keberatan? Tentu saja keberatan, tapi individu tidak mempengaruhi keseluruhan. Gagasan ini sudah lama aku miliki. Baru hari ini aku sampaikan. Aku ini hanya ingin membuat semua orang hidup sejahtera bersama pekerjaan yang bisa menghidupi. Bos Chen, Anda ini. Dulu saya pikir Anda sama seperti orang-orang pemikirannya sama, kukira Anda hanya bos yang tidak bermoral. Tak disangka, pola pikir Anda ternyata sebesar ini. Saya akan segera memberitahu semua orang. Warga desa Bos Chen memutuskan di desa kita mendirikan pabrik tanah di sebelah timur itu. Bagaimana pendapat kalian semua? Bagus. Kalau di rumah ada pabrik ke depannya, tidak perlu lagi merantau. Betul. Bisa cari uang di dekat rumah siapa yang mau merantau? Desa miskin kita ini stigma itu akan hilang nanti. Saya tidak setuju. Bos Chen ini karena darah di luar sudah tidak bisa dihisap berniat datang ke desa kami untuk terus menghisap darah. Taozi, diam. Pak Lin, biarkan dia bicara. Setidaknya aku harus tahu, apa alasan ketidaksetujuannya, kan? Kenapa? Kalau begitu, coba jelaskan tentang tunjangan karyawan. Gampang ngomong. Kalau ternyata pabrik nakal, kita akan rugi. Libur 2 hari, gaji pokok 5.000 per bulan plus bonus kinerja, makan dan tempat tinggal ditanggung. Dilarang lembur sendiri. Saat hari raya, beras, minyak, dan kebutuhan pokok disediakan. Ngibul. Aku kan pernah kerja di pabrik. Kerja 6 hari, libur 1. Ditambah lembur, sebulan bisa dapat 5.000. Udah bagus. Kamu malah ngomong libur 2 hari. Warga, Cendong ini bodoh. Dia belum pernah menjalankan pabrik. Zhang Tao, jangan ngawur. Aku yang ngawur? Apa kalian kira tunjangan ini bagus? Sangat tinggi? Coba pikir, kenapa bos lain tidak libur 2 hari, gaji tidak tinggi, dan hanya dia yang bisa? Bukankah dia hanya ingin menawarkan tunjangan tinggi untuk membodohi kalian? Nanti kalau pabrik benar-benar jadi, tunjangan apapun, dia yang tentukan. Kalau nanti tidak bayar, bagaimana? Pak Chen, ini harus kamu jelaskan kepada kami. Aku tepati janji. Sama sekali tidak ada tunjangan tinggi atau niat menipu. Kamu bilang tidak ada, ya berarti tidak ada? Siapa yang di dahi tertulis penjahat? Bukankah setelah semuanya jadi baru berubah sikap? Terus kamu mau apa? Nggak apa-apa. Soal tunjangan, kita bisa tidak bahas. Tapi keuntungan pabrik kamu harus bagi setengah kepada kami. Betul, harus begitu. Setidaknya jadi jaminan bagi kami. Betul. Kalau tidak setuju, jangan harap bisa bangun pabrik. Ada yang suka merundung seperti ini?
Biaya pabrik, bahan baku, gaji, apa kalian sudah hitung biaya-biaya ini? Minta setengah keuntungan begitu saja. Kami dianggap orang bodoh? Jangan pura-pura polos. Kalian datang untuk bangun pabrik bukankah karena melihat di sini bisa cari untung? Kami minta setengah upah produksi. Itu tidak berlebihan. Lin, saya datang ke sini untuk bangun pabrik hanya karena merasa di sini terlalu miskin. Sama seperti sebelumnya bantu siswa. Hanya ingin melakukan yang saya mampu. Saya tahu. Tapi sekarang keinginan semua orang ini, saya juga sulit mengaturnya. Kalau tidak bisa, kamu beri sedikit keuntungan. Lin, kamu juga merasa saya harus beri setengah keuntungan? Pak Chen, saya bukan maksud begitu. Hanya saja yang dikatakan Zhang Tao ada benarnya. Kampung kita dirikan pabrik, pasti semua orang akan kerja di sana. Kalau gajinya jelek, tidak bayar upah, kami cari kemana? Omong kosong apa kamu? Pak Chen, mana mungkin orang seperti itu? Biarkan Lin bicara jelas sekali. Karena kamu suruh saya bicara, maka saya akan bicara terus terang. Kampung kita memang miskin, tapi tanah ini untuk bertani, setidaknya makan minum tidak khawatir. Kalau semua diberikan padamu, kalau hasilnya tidak sesuai harapan, kami bagaimana? Minta setengah keuntungan bukan inti. Kami hanya ingin jaminan. Bagaimana kalau begini? Saya beli tanah. 1 hektar berapa? Milik siapa? Saya bayar sesuai. Gini oke kan? Tidak bisa. Kamu beli tanah ya urusan beli tanah. Tapi suara mesin tengah malam terus-menerus? Apa semua orang tidak perlu istirahat? Setengah keuntungan itu sudah termasuk kompensasi kerugian mental. Jadi tidak ada negosiasi. Mau bangun pabrik di kampung kami, ya syaratnya ini. Kalau begitu pabrik ini tidak jadi dibangun. Kita pergi. Biarkan dia pergi. Bukankah itu cuma strategi pura-pura? Dia bisa berpikir bangun pabrik di sini, bos lain juga bisa. Siapa yang tidak suka uang? Beneran nyebelin, meskipun pabrik untung normal, desa ini sendiri transportasinya gak nyaman. Transportasi berbagai bahan baku, biaya pembuatan mesin ditambah setidaknya 5 tahun merugi. Mereka itu merendahkan orang kan? Mereka pikir gue gampang diatur. Lalu gimana? Di pameran, kita dapat beberapa pesanan besar. Kalau kita nggak perluas jalur produksi, pengiriman pesanan selanjutnya mungkin telat. Perlu cari kontraktor? Kamu pikir aku karena ini makanya dirikan pabrik di desa Donglin? Tanpa desa Donglin, masih ada desa Dongnan, Jupao, Dawang. Kenapa aku harus bangun pabrik di Donglin? Aku ingat kenangan lama, udah banyak investasi di sini. Meskipun diperlakukan gak enak sekali, aku masih mau bantu mereka. Tapi mereka, karena anggap aku orang bodoh yang gampang ditipu, maka aku terpaksa pindah tempat. Warga kampung yang nyebelin ini. Mereka kira Anda tanpa desa Donglin gak bakal berhasil. Tapi sebenarnya Anda tinggal pindah tempat aja. Tapi mereka selamanya kehilangan kesempatan ini. Jalan adalah pilihan mereka sendiri. Aku udah berusaha maksimal. Zhang Tao melakukan ini. Gak akan bikin bos Chen kabur kan? Kabur? Jangan kira yang namanya Chen itu beneran beramal. Jangan bercanda, bos semuanya sama. Dia cuma mau cari duit, demi duit, dia gak akan pergi. Keterlaluan, aku cuma nggak di sekolah, kalian bisa berbuat begini. Bos Chen untuk desa Donglin kita, udah banyak berbuat, tapi kalian perlakukan dia begini. Apa kalian manusia? Yang namanya Huang, apa maksudmu? Kita semua satu desa saling memperjuangkan kepentingan salah, terus kenapa? Kasih kamu sedikit dana bantuan? Kamu jadi nggak tahu arah? Jangan lupa kita ini satu tim. Aku malas ngomong logika sama kalian, pantasan banyak anak nggak berbudi. Aku udah lihat betapa buruknya kalian. Serigala dari luar yang nggak tahu balas budi. Jadi guru beberapa tahun, terima banyak duit tapi tetap nggak loyal, mending ikut pergi juga. Bos Chen, selama ini kamu cuma perhatikan desa Donglin. Akhirnya ada waktu juga mampir ke sini. Kami juga miskin. Iya, Bos Chen, kami sudah menanti-nanti akhirnya kamu datang. Kalian semua terlalu antusias. Kedatangan saya kali ini memang di desa Dawang ada beberapa ide yang perlu kerja sama kalian. Bos Chen, bilang saja, siapa yang berani tidak patuh saya pukul sampai dia setuju. Haha, semuanya tenang. Karena kalian sudah bilang begitu, saya tidak akan menyembunyikan.
Saya berencana bangun pabrik di desa Dawang gaji 5 juta sebulan, termasuk makan dan tempat tinggal. Lahan yang dipakai akan diberi kompensasi. Wah, Bos Chen, kamu bercanda? Desa kecil kami jalannya saja tidak rata. Transportasi saja susah. Jalan tidak rata bisa diperbaiki. Kalau hati tidak rata, itu baru susah. Besok, saya suruh orang bawa pasir. Kalian perhatikan, yang mau bantu kerja, saya bayar tambahan. Terima kasih, Bos Chen. Bos Chen, dengan adanya kamu, Desa Dawang baru punya masa depan. Desa Dawang berpikir begitu, berarti tidak sia-sia usaha Bos Chen, tapi Desa Donglin banyak yang mengumpat Bos Chen. apa? Mereka gila? Bos Chen membawa berkah. Mereka tega lupa budi? Itu sudah masa lalu, tidak perlu dibahas. Kau masukkan anakku ke penjara mau pergi begitu saja? Mimpi. Lepaskan aku. Apa hubungannya Xiao Ze masuk penjara dengan aku? Kenapa aku tidak boleh pergi? Wajahku begini, badanku ini, waktunya merantau. Kalau bukan karena kau lapor masa begini jadinya. Mau merantau, muka bisa dijepit 3 lalat, jadi pelayan klub pun tidak ada yang mau. Lin Yutian, kira kau masih muda? Tua seperti kambing jenggot tidak terurus, aku tetap lebih baik darimu. Terima kasih, Bos Chen. Terima kasih, terima kasih. Meski tanpa pabrik, pekerjaan ini saja sudah bisa membuat desa Dawang makmur. Asalkan bisa membawa semua orang menjadi kaya. Berarti, saya melakukan hal yang benar. Apa aku tidak salah lihat? Apa yang dilakukan Bos Chen itu? Jangan-jangan pabrik yang dijanjikan dibangun di desa Dawang. Ada yang tidak beres. Jangan buru-buru ke rumah BBR dulu, aku harus cepat kembali dan memberitahu kepala desa. Laizi, apa sih urusan besarmu? Aku melihat Bos Chen, sepertinya dia sedang membangun pabrik di desa Dawang. Apa kita di sini ditinggalkan? Tidak mungkin Chen Dong bisa meninggalkan desa Donglin. Kamu jangan asal bicara, kondisi desa Dawang itu, hanya ada satu jalan tanah. Mobil saja tidak bisa masuk. Mana mungkin mendirikan pabrik di sana? Aku melihat sendiri. Mana mungkin palsu Bos Chen ada di samping mengawasi pasir, semen, dan batu sudah ditumpuk di sana. Itu tidak boleh. Bagaimana pabrik bisa dibangun di desa Dawang? Kita harus menemui mereka dan berdebat. Menurutku kalian ini naif. Bos Chen akan membangun pabrik di sini. Kalian tidak mengizinkan, membuatnya pergi. Sekarang dia pindah tempat, kalian malah buru-buru. Apa itu sama? Siapa sangka, dia sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan, tiba-tiba ganti tempat. Dia sendiri menghasilkan begitu banyak uang. Apa salahnya kami dapat sedikit? Pedagang licik. Dulu, apakah perlakuan Bos Chen terhadap kalian buruk? Saat pabrik dipilih di desa Donglin, tidak ada pertimbangan perasaan. Bukankah itu karena kalian serakah? Itu semua karena perbuatan kalian sendiri. Cukup, jangan bicara lagi, ajak orang pergi ke desa Dawang mencarinya, pokoknya pabrik harus tetap di desa Donglin. Bos Chen, apa maksudmu? Maksud apa? Kamu bawa banyak orang ke sini mau ngapain? Ngapain? Awalnya pabrik ini milik desa Donglin, kamu malah bangun di desa Dawang, kalian mau apa? Cara bicaramu bagaimana? Kok bisa jadi pabrik milik desa Donglin? Bos Chen mau kemana? Apa urusan kalian? Kami memang tidak bisa mengatur kemana Bos Chen pergi, tapi ini tetap pabrik desa Donglin. Bos Chen datang dulu ke desa kami. Donglin, pertama kali ke desa Donglin, berarti milik desa Donglin, lalu kenapa datang ke desa kami? Bukannya karena beberapa orang tidak punya malu? Serakah kamu bilang siapa yang tidak punya malu? Semuanya berhenti dulu. Orang desa Donglin datang bikin masalah. Gimana? Kira orang desa Dawang Gampang ditindas? Siapa yang nindas kalian? Bukankah kalian yang rebut pabrik kami, Bos Chen? Keluar, dan bicara. Pabrik ini awalnya apakah direncanakan di desa Donglin kita? Kamu benar. Awalnya saya memang berencana bangun pabrik di desa Donglin. Kalian dengar? Pabrik ini milik desa Donglin, hanya saja dicegat oleh kalian desa Dawang. Iya, kenapa? Kenapa kalian caplok? Kalian tidak sadar. Minta bagi hasil lagi minta tanah juga. Meskipun Bos Chen cuma beramal, berapa lama Bos Chen bisa bertahan? Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu sindir siapa? Bos Chen punya uang bagi sedikit aja kenapa?
Lepaskan. Ngapain? Uang orang lain bukan dapat dengan mudah. Kenapa harus dikasih ke kamu? Kamu merasa hebat? Seluruh desa Donglin tidak tahu terima kasih. Aku yang bilang begitu. Semua diam. Pak Chen, lihat masalah ini jadi begini. Sebelumnya memang kami yang salah. Bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi? Lagi pula, di desa Donglin kami sudah investasi bertahun-tahun. Tentu ada ikatan batin, kan? Oh, jadi kamu tahu aku berinvestasi di desa Donglin bertahun-tahun? Lalu, saat kalian memaksaku dulu, kenapa tidak menyebutkan itu? Pak Chen, aku ini terhasut oleh orang lain. Sekarang aku menyesal. Asal Anda setuju memindahkan pabrik kembali, kami akan setuju apapun. Kau bermimpi indah. Selama ini Pak Chen membangun sekolah di desa Donglin, membangun jalan, membantu yang miskin. Keluarga mana yang tidak menerima kebaikan Pak Chen? Pertama keluarga Lin Yutian yang serakah, lalu kalian. Menurut saya, kelompok Pak Chen ini tidak tahu berterima kasih. Anda seharusnya biarkan mereka busuk di lumpur. Pabrik ini tidak layak untuk orang desa Donglin. Bohong. Desa Donglin kami kenapa tidak layak? Kamu di pihak mana? Kenapa kamu memihak orang luar? Orang sendiri meremehkan orang sendiri. Menurutku, desa Donglin kalian memang benar-benar tidak layak. Kalian desa Dawang yang layak? Semua diam. Pabrik, keputusan saya sudah bulat, akan dibangun di desa Dawang. Mereka di sini memang lebih dari kalian lebih membutuhkan pabrik untuk mengembangkan ekonomi. Jalan jembatan sekolah di desa Donglin, meskipun tanpa pabrik ini, dampaknya tidak akan terlalu besar. Kalian pulang saja. Dengar tidak? Bagaimana Pak Chen datang? Apa alasannya? Kalian sendiri tahu di dalam hati. Jangan salahkan kami. Baiklah, kami pulang. Ini benar-benar melegakan. Aku tidak merasa lega. Hanya merasa agak menyedihkan. Mereka sendiri menghancurkan masa depan desa. Gimana ini? Bukankah kamu bilang Bos Chen tidak tega melepas kita? Aku juga gak nyangka hasilnya begini. Di desa Dawang ini jalannya aja gak ada. Gak ada apa-apa. Dia bisa langsung bangun pabrik. Jalan di desa Donglin kami dan jembatan semuanya bagus. Itu semua dibangun Pak Chen. Pak Chen bisa membangun di desa Donglin, maka bisa juga di desa Dawang. Itu karena kalian serakah. Diam. Kamu ikut Cendong jadi kaya raya. Aku ingin memberi warga desa sedikit keuntungan. Apa salahnya? Menurutku, masalah ini sebenarnya bukan salahku. Kalau bukan karena Lin Yutian itu, yang bikin Pak Chen kecewa, bisa jadi Pak Chen sudah setuju. Betul. Dengan sifat Pak Chen yang seperti itu, masa peduli dengan hal kecil begini, pasti karena Lin Yutian. Ayo, jangan biarkan dia nyaman. Betul. Betul. Hajar dia biar Pak Chen lega. Tapi aku masih ada urusan di sekolah, jadi aku tidak ikut. Pak Lurah, kalian mau apa? Mau apa? Dasar orang liar. Seluruh desa kami akan celaka karenamu. Aku yang bikin desa celaka? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan? Pak Chen sudah banyak membantu keluargamu. Kamu malah merampok Pak Chen. Lalu kamu fitnah Pak Chen lagi. Ini namanya gak ngapa-ngapain. Enggak? Apa hubungannya dengan desa? Aku akui aku sedikit serakah. Tapi, Bos Chen kan tidak menghentikan bantuan ke desa. Kan masih ada siswa yang menerima beasiswa. Andika, katanya mau bangun pabrik lagi. Bukannya kalian yang mengeluh soal gaji kecil? Omong kosong. Siapa yang tidak tahu Pak Chen baik hati? Kamu ini binatang yang merusak citra Pak Chen terhadap desa Donglin kami. Hari ini lihat saja, aku akan menghajarmu. Ayo, hajar dia. Mungkin Pak Chen jadi lega. Lalu dia kembali. Jangan. Kalian tidak boleh pukul aku. Gimana kalau sampai ada korban jiwa? Pak Chen, saya mau lapor sesuatu yang lucu. Lin Yutian karena urusan Anda kemarin dipukuli oleh warga desa Donglin, dipukuli babak belur, katanya dia terbaring di ranjang seharian. Benarkah? Tapi tidak perlu dipedulikan. Urusan orang lain kita tidak usah campur. Benar juga.
Orang macam itu memang pantas. Oh ya, Pak Chen di Desa Dawang, bukankah Anda selalu mengkhawatirkannya? Saya baru tanya tim konstruksi. Bagaimana perkembangannya? Semua lancar, para pekerja sangat kooperatif. Warga desa juga inisiatif membantu, kira-kira beberapa bulan lagi selesai. Jangan terburu-buru. Hasil yang baik butuh waktu. Kualitas utama, keselamatan utama. Bilang tim konstruksi, jangan dikejar batas waktu. Mengerti, saya sudah mengingatkan. Akhir-akhir ini sudah agak senggang. Semoga tidak ada masalah. Saya tahu. Ada apa? Lin Zhe kabur. Kabur dari kantor keamanan. Ya, dari sel penjara, katanya orangnya lari. Saya rasa mungkin ini ditujukan kepada Anda. Saya tahu. Awasi masalah ini. Saya ingin lihat siapa yang mau bikin onar. Tahu kenapa saya mengeluarkan biaya besar dengan risiko mengeluarkanmu? Singkirkan Chen Dong. Asal tahu saja, saya tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Saya hanya mau hasilnya. Dia menghancurkan masa depanku. Memaksa ayahku masuk sel. Memecah belah orang tuaku. Memasukkanku ke sel. Dia hancurkan semuanya milikku. Aku bermimpi ingin membunuhnya. Bagus. Setelah berhasil, apapun yang kau minta, aku beri. Chen Dong. Kau tidak menyangka aku sudah keluar, kan? Tunggu saja. Aku ingin nyawamu. Bos Chen, akhirnya Bapak datang. Seluruh warga desa Donglin, tua dan muda, sengaja membawa pengkhianat ini agar di depan Bapak melampiaskan kekesalan Bapak. Ada apa ini? Bos Chen, semua karena Lin Yutian ini, orang yang tidak tahu diri. Pertama memeras Bapak, lalu memfitnah Bapak. Bos Chen, sangat mempengaruhi kesan Bapak terhadap desa Donglin kami. Kami tidak akan mentolerir. Terima kasih, Kepala Desa Lin. Tapi masalah ini saya tidak pernah memikirkannya. Hei, Bos Chen, jangan pergi dulu. Desa Donglin dengan Bapak sudah berteman selama lebih dari 10 tahun. Bapak sudah banyak berinvestasi di desa kami, membangun jembatan, jalan, dan sekolah. Hubungan ini tidak bisa diputus begitu saja. Sudah terlambat. Pabrik sudah mulai beroperasi di Desa Dawang. Saya tidak akan mengubah keputusan sebenarnya. Bos Chen, Bapak mau memusnahkan kami? Tempat jelek Desa Dawang itu mana bisa dibandingkan dengan Desa Donglin kami? Bapak pertimbangkan lagi. Apa yang ingin dikatakan Kepala Desa Lin? Silakan langsung saja. Bos Chen, sebelumnya kami tersesat karena keserakahan, ingin untung dengan menahan tanah Bapak. Itu salah kami. Bapak orang besar yang murah hati, pindahkan pabrik kembali ke Desa Donglin. Kami tidak akan mengajukan syarat apapun. Terserah Bapak. Saat kalian dulu memaksa Bos Chen, kenapa tidak memikirkan hubungan baik? Sekarang Bos Chen pindah tempat, kalian masih mengganggu. Ada habisnya atau tidak? Kamu, sekretaris, bagaimana bicaramu? Kami berbicara baik-baik berunding dengan Bos Chen, apa urusannya? Benar? Jika Bos Chen hari ini tidak setuju memindahkan pabrik kembali, jangan harap bisa pergi. Betul, kita tunggu di sini. Lihat berapa lama dia bisa bertahan. Apa saya sudah terlalu memberi muka kepada kalian? Shaolin, panggil pihak berwenang. Ini membatasi kebebasan pribadi, berkumpul dan mengganggu ketertiban umum. Kau tahu itu bisa berakibat hukum, kan? Jangan menakut-nakuti dengan itu. Kami hanya datang untuk berbicara dengan Bos Chen. Kami tidak melakukan kekerasan. Apa yang kami langgar? Halo, di depan gedung Chen's Group, ada orang berkumpul dan membuat onar memblokade secara ilegal. Tolong segera datang. Kepala Desa, bagaimana jika benar-benar ada petugas keamanan? Apa yang ditakutkan? Kami tidak melakukan kesalahan. Kepala Desa, mundurlah dulu. Tidak perlu masuk kantor keamanan. Mundur. Chen Dong, kau sangat kaya. Apa salahnya berbagi sedikit dengan warga desa? Pindahkan pabrik kembali, kau tidak akan kehilangan apa-apa. Hati nuranimu tidak sakit karena kejam. Orang tua dan anak-anak di desa semua bergantung padamu. Mereka selalu mengira kebaikanku adalah hal yang wajar.
Kekayaanku harus dibagi. Orang seperti itu tidak pantas mendapat sepeser pun dariku. Shaolin, hentikan semua rencana bantuan untuk desa Donglin. Baik. Tapi anak-anak gelombang kedua yang Anda biayai mereka semuanya penurut. Untuk anak-anak dan orang jujur itu, atur mereka ke desa Dawang. Di sana ada pabrik yang tidak mau beri kompensasi tambahan. Baik, saya segera atur, pastikan tidak ada masalah. Adapun kepala desa Zhang Tao dan para pengacau, semuanya selidiki sampai tuntas, tuntut sampai akhir. Anda ingin? Semua sama di depan hukum. Sudah waktunya mereka atas keserakahan dan kejahatan mereka membayar harganya. Hari ini saya memanggil kalian semua untuk membahas aturan main pabrik Cendong. Bagaimanapun juga harus merebut kembali desa Donglin. Kita pergi lagi dan berulah. Kalau dia tidak setuju, kita hadang dia setiap hari. Benar, orang kaya seperti itu paling takut ribet. Kita terus ganggu dia. Saya yakin dia akan mengalah. Kalian cukup. Saudara Chen selama ini sudah berbuat banyak untuk desa Donglin, membangun sekolah, memperbaiki jalan, memberikan bantuan ke keluarga miskin, membiayai anak-anak sekolah. Manakah yang bukan kebaikan yang nyata dan berharga? Kalian tidak tahu berterima kasih. Sudahlah, malahan makin seenaknya memeras dan memaksa. Apa kalian punya hati nurani? Wah, Tuan Huang ini berkhianat ya. Jadi guru pasti dapat banyak keuntungan ya, kamu malah membela orang luar. Betul. Orang dari luar. Jadi guru beberapa tahun sudah lupa asal-usul. Huang tua kamu, sebenarnya di pihak mana? Saya berpihak pada hati nurani dan keadilan. Kalian semua dibutakan oleh keserakahan. Cepat atau lambat akan mendapat balasan. Aku berbeda jalan dengan kalian, tidak seia sekata. Ayo pergi, tanpa dia, kita tetap bisa jalani. Desa Donglin sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Bahkan rasa syukur dan benar, salah yang paling dasar sudah tidak dipedulikan. Aku di lingkungan seperti ini pantas saja banyak murid yang tidak tahu balas budi. Tapi anak-anak ini, mereka tidak bersalah. Beberapa benar-benar bibit unggul jika aku pergi. Siapa yang akan mengurus mereka? Semoga Saudara Chen bisa membantu saya. Shaolin, Pak Huang baru saja menelepon saya. Apa yang Pak Huang katakan? Dia bilang, penduduk desa Donglin sudah tidak bisa diperbaiki. Dia berencana mundur, pindah ke sekolah lain untuk tetap mengajar. Tapi dia khawatir anak-anak baik di sekolah itu. Pak Huang benar-benar guru yang baik. Di lingkungan seperti itu, dia tetap memikirkan anak-anak. Dia orang yang langka. Oh ya, mengenai penyelidikan kejahatan orang-orang di desa Donglin, bagaimana perkembangannya? Departemen Hukum sedang bekerja keras, bukti sudah terkumpul, sebentar lagi ada hasilnya. Baik. Karena Pak Huang ingin pindah tempat, saya akan mewujudkannya. Kita bangun sekolah baru di desa Dawang, dan minta Pak Huang menjadi kepala sekolah. Ide bagus. Desa Dawang memang butuh sumber daya pendidikan. Pak Huang pasti bisa berkreasi dengan bebas di sana. Saya akan segera merealisasikan pembangunan sekolah. Tunggu. Sebelumnya, tentang anak-anak yang berkelakuan baik, kita akan pindahkan ke lingkungan baru. Ditetapkan di sekolah baru di desa Dawang. Biarkan mereka ikut Pak Huang pindah ke sana. Jangan sampai ada yang tertinggal. Orang tua juga harus diberi pengertian. Yang perlu dikasih rumah, dikasih rumah. Yang perlu kompensasi, dikompensasi. Mengerti. Saya akan atur proses pindah sekolah. Pastikan anak-anak transisi dengan lancar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Selamat siang, Pak Chen. Saya mengerti kesulitan Anda. Saya memutuskan untuk membangun sekolah baru di desa Dawang. Saya ingin meminta Anda menjadi guru di sana. Bagaimana pendapat Anda? Pak Chen, Anda benar-benar orang yang baik hati. Saya sangat berharap. Bukan hanya itu. Saya juga berencana membawa SMP Donglin. Anak-anak yang berkelakuan baik itu juga pindah ke desa Dawang untuk belajar. Ikut Anda. Yang tidak mau akan diberi kompensasi. Luar biasa. Luar biasa. Anak-anak ini selamat. Tapi, membangun sekolah bukan urusan sehari dua hari. Butuh waktu. Sebelum sekolah baru selesai, saya akan siapkan kampus sementara.
Pastikan anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Detailnya kita bahas nanti saat bertemu. Baik-baik, terserah Anda yang atur. Saya akan dukung sepenuhnya. Dengar-dengar Pak Huang yang tidak setia itu mau pergi, lebih baik tidak melihatnya, jadi tidak pusing. Suruh dia pergi. Dia itu orang luar. Pergi ya sudah. Apa yang kalian tahu? Ini tidak sesederhana itu. Saya dengar Chen Dong tidak hanya mau merekrut Pak Huang pergi, tapi juga mau membangun sekolah baru di Dawangchun. Anak-anak baik di sekolah desa kita semuanya dipindahkan ke sana. Apa? Bawa semua murid pergi? Coba pikirkan sekolah kehilangan guru baik. Murid baik cepat atau lambat akan runtuh pabrik, pindah ke Dawangchun. Sekolah juga pindah ke Dawangchun. Ini Chen Dong benar-benar mau meninggalkan desa kita Donglinchun. Itu tidak boleh. Bagaimana anak-anak sekolah? Chen Dong ini mau memutus akar desa kita. Ayo, cari Pak Chen lagi. Harus ada penjelasan. Tidak boleh ada yang kurang. Pak Huang, tanah di utara Dawangchun itu tidak kecil. Bangun di sana saja. Bagaimana? Selera Pak Chen unik. Terserah Pak Chen saja. Chen Dong, kau memindahkan sekolah dan murid-murid ini mau membasmi habis-habisan ya. Menerobos pintu secara paksa kepala desa Lin. Kamu ini mau apa? Kalian bagaimana bisa sampai ke sini? Ada habisnya nggak sih? Hei si Huang, dasar pengkhianat, masih malu omong. Apa kau yang menghasut Chen Dong untuk mendirikan sekolah di Dawangchun? Cukup. Kalian berkali-kali datang dan ribut, memasuki secara ilegal, mengganggu ketertiban. Kalian sebenarnya mau apa? Kau mau panggil polisi? Kami tidak memukul siapapun. Apa yang bisa polisi lakukan pada kami? Bos Chen, kita bicara baik-baik. Kau bangun sekolah di Dawangchun, bagaimana dengan anak-anak desa kita? Kau ini mau menghancurkan satu generasi, bagaimana teganya? Rasanya kalau tidak membuat kalian kapok, kalian tidak akan diam. Bos Chen, hari ini jika kamu tidak memberi jawaban yang pasti, kami akan tetap di sini dan tidak pergi. Pabrik dan sekolah kembalikan ke desa Donglin, dan urusan ini selesai. Kami hanya ingin keadilan. Baik. Bos Chen, Anda... Apa yang kalian inginkan, bisa saya pertimbangkan. Tapi masalah sebesar ini, butuh waktu untuk diatur. Kalian pulang dulu dan tunggu kabar saya. Kenapa tidak dari tadi begitu? Bos Chen memang orang yang bijaksana. Kalau begitu kami tunggu kabar baik dari Bos Chen. Ayo, kita pulang. Bos Chen, bagaimana bisa Anda menyetujui orang-orang itu? Kapan saya bilang setuju? Saya hanya bilang pertimbangkan dan tunggu kabar. Biarkan mereka senang dulu, karena ini adalah saat terakhir mereka bisa bersenang-senang. Sekretaris Lin, apakah semua barang bukti sudah terkumpul? Sudah lengkap. Mulai dari pemerasan paling awal, hingga penahanan ilegal, mengumpulkan massa mengganggu ketertiban, semua rekaman audio, video, kesaksian saksi lengkap semua. Bagus. Segera mulai proses hukum terhadap warga desa Donglin yang melanggar hukum ini. Ajukan gugatan. Jangan ada satupun yang lolos. Siap, Departemen Hukum siap siaga setiap saat. Begitu Anda perintah, kami bertindak. Kebaikan bukanlah kelemahan, toleransi bukanlah pembiaran. Saya sudah memberi mereka kesempatan berkali-kali, tetapi mereka sendiri yang terus-menerus menyempitkan jalan. Karena itu, biarkan hukum yang mengajari mereka. Ayo laksanakan. Tuh kan, orang kaya seperti Chen Dong paling takut masalah. Begitu kita ribut dia langsung lumer. Ayo minum. Kedepannya, hadapi dia harus tegas seperti ini. Nah. Cao Zi memang jago, nanti kalau pabriknya sudah pindah kembali desa Donglin kita akan maju. Kalian ini siapa? Kami menerima laporan dan memiliki bukti yang kuat. Kalian diduga melakukan pemerasan ilegal, penculikan,
pengerahan massa, dan gangguan ketertiban umum. Sekarang, mohon kerjasama dengan penyelidikan kami. Bukti apa? Kami tidak melakukan apa-apa. Mulai dari kalian mengepung gedung Chen sampai menculik Tuan Chen Dong secara ilegal hingga berulang kali mengancam ke rumah. Semua ada rekaman audio dan video. Masih mau membantah? Itu Chen Dong. Chen Dong yang melaporkan kami. Tuan Chen Dong sebagai korban menegakkan hak hukumnya secara sah. Apa yang salah? Habis? Semua habis? Kalau tahu begini, buat apa sih kita? Pak Chen, hasil vonis untuk orang-orang desa Donglin sudah keluar. Gimana hasilnya? Mengingat kebanyakan mereka adalah pelanggar pertama dan kesulitan ekonomi akhirnya, dengan pendidikan lisan dan denda sebagai hukuman utama, mereka sudah dibebaskan, tapi kali ini juga memberi mereka pelajaran yang berharga. Saya tidak peduli dengan hasilnya. Yang penting mereka tahu bahwa melanggar hukum ada konsekuensinya sudah cukup. Mulai sekarang, urusan desa Donglin tidak ada hubungan lagi dengan saya. Saya tidak akan menginvestasikan 1 sen pun. Orang-orang itu benar-benar menyia-nyiakan kartu bagus dihancurkan. Keserakahan adalah jurang kemanusiaan. Saya dulu ingin membantu mereka, tapi ditarik oleh San-san. Hampir ikut jatuh ke jurang. Sekarang saya hanya bisa melepas. Pak Lurah, ada masalah. Saya baru pulang dari desa Dawang. Di sana sangat ramai. Rame apa sih? Pak Chen benar-benar akan membangun sekolah besar di desa Dawang. Gambar rencananya sudah ditempel. Gedung sekolah 3 lantai. Ada lapangan dan perpustakaan. Tuan Huang juga pasti akan menjadi guru. Murid-murid baik di desa kita semester depan semuanya pindah ke sana. Tidak mungkin. Dia benar-benar meninggalkan desa Donglin kita. 100% benar. Saya juga melihat banyak orang dari desa Dawang bekerja di sana. Mereka semua tersenyum lebar. Mereka bilang nanti jadi orang kota. Selesai, semuanya selesai. Pabriknya hilang, sekolahnya hilang. Bahkan masa depan anak-anak pun hilang. Kalau dulu kita tidak serakah? Tidak, saya harus memohon kepada Pak Chen. Asal dia mau memaafkan dan berubah pikiran, saya rela bersujud di kakinya. Ayo, ikut saya semua. Ayo. Mohon maafkan kami, Pak. Kami tergoda setan. Maafkan kami, Pak. Bapak berjiwa besar. Pindahkan kembali pabrik dan sekolahnya. Kami tidak akan berani lagi. Sudah terlambat. Pak Chen, beri kami 1 kesempatan lagi. Kami salah. Kami benar-benar salah. Semua gara-gara kamu, Zhang Tao. Kalau bukan karena kamu menghasut semua orang menuntut keuntungan, menahan tanah Pak Chen, Desa Donglin kita. sekarang sudah punya pabrik dan sekolah. Kamulah yang mencelakai seluruh desa. Pak Lurah, apa maksud Anda? Ini tidak bisa sepenuhnya salah saya. Itu salahmu. Kalau bukan karena Pak Chen, masa sekolah sampai harus dipindahkan? Setelah keputusan komite desa, Zhang Tao dan Lin Yutian, Karena serakah dan egois, merugikan kepentingan seluruh desa, menyebabkan Bos Chen benar-benar meninggalkan desa Donglin, mulai hari ini diusir dari desa ini. Apa hakmu mengusirku? Kepala desa, ini, apa hubungannya denganku? Tidak ada hubungannya dengan kalian. Lin Yutian, kalau bukan karena kamu yang pertama memeras Bos Chen, mencemarkan nama Bos Chen, menyakiti hati Bos Chen, dia pada desa Donglin kita, pasti tidak akan memiliki prasangka sedalam itu. Zhang Tao, kalau bukan karena kamu yang serakah, Memaksa minta setengah keuntungan, pabrik sudah dibangun di desa kita. Kalian berdua adalah pendosa desa Donglin. benar, usir mereka. Mereka itulah yang merugikan seluruh desa. Aku adalah keserakahanku, yang menyebabkan istriku menceraikanku, anakku masuk tahanan, kabur dari tahanan dan menjadi buronan. Sekarang desa pun tidak bisa menerimaku. Aku jadi hancur, keluarga berantakan,
istri pergi, anak terpisah, semua ini adalah dosa yang kubuat sendiri. Bos Chen, saya laporkan kinerja beberapa bulan terakhir. Sejak produk prostetik diluncurkan secara penuh, ditambah dengan citra positif Anda dalam membantu petani miskin yang terus menyebar, pendapatan bisnis perusahaan secara keseluruhan terus meningkat, naik 40% dibanding periode yang sama tahun lalu. Bagus. Keuntungan berasal dari rakyat, harus digunakan untuk rakyat juga. Anda benar. Ada juga kabar baik. Pembangunan Desa Dawang sudah hampir selesai. Pabrik sudah dibangun dan berproduksi, sekolah baru juga hampir rampung. Para warga desa menantikan Anda untuk memimpin upacara pemotongan pita. Baik, Markut. Melihat sebuah desa miskin perlahan menjadi kaya, rasa pencapaian ini lebih membuatku senang daripada berapa banyak uang yang kuperoleh. Warga Desa Dawang menganggap Anda sebagai penyelamat besar. Kudengar setiap rumah sudah siap, tinggal menunggu Anda potong pita. Desa Donglin dengan tangannya sendiri menyia-nyiakan kesempatan, sedangkan Desa Dawang justru meraih harapan. Setiap orang punya nasib sendiri, baik buruk ada balasannya, begitulah. Para warga hari ini, Desa Dawang, kita mengalami hari bahagia yang sangat langka. Semua ini berkat dermawan besar kita, Chen Dong Bos Chen. Halo, para warga hari ini melihat Desa Dawang pabrik dan sekolah yang baru dan megah di desa saya lebih senang dari siapapun. Saya melakukan semua ini tidak mengharapkan imbalan, asalkan kalian semua bisa hidup lebih baik dan lebih sejahtera. Itu sudah cukup. Sekarang saya umumkan. Desa Dawang Pabrik Huimin, Sekolah Menengah Shiwang, resmi diresmikan. Terima kasih Bos Chen. Terima kasih dermawan besar. Kepala desa saya baru lewat dari Desa Dawang. Upacara pemotongan pita sangat meriah, sangat ramai, sangat meriah sekali. Orang-orang Desa Dawang sekarang jalan pun penuh percaya diri berdiri tegap. Itu seharusnya menjadi milik kita, kejayaan Desa Donglin Pabrik, dan sekolah itu seharusnya dibangun di desa kita. Jika dulu kita tidak serakah, tidak menyakiti Bos Chen. Hari ini berdiri di atas panggung menerima ucapan terima kasih yang hidup lebih baik adalah kita, warga Desa Donglin. Pak Chen, lihat acara peresmian bantuan pengentasan kemiskinan di Desa Dawang viral di internet. Seluruh netizen memuji Anda sebagai pengusaha yang memiliki hati nurani dan bertanggung jawab. Pak Chen lah pengusaha sejati. Inilah pengusaha yang memiliki tanggung jawab sosial. Salut untuk keluarga Chen. Pujian netizen berlebihan. Ada kabar yang lebih baik lagi, harga saham perusahaan ikut melonjak, terus mencetak rekor tertinggi. Sementara grup Wang masalah penggelapan pajak yang sebelumnya diredam dan isu amal palsu kembali mencuat. Wang sekarang dalam bahaya. Harga sahamnya anjlok parah. Wang Hongwei pantas mendapatkannya, tidak bisa menyalahkan orang lain. Pak Chen menghadapi begitu banyak pujian dan kesuksesan, kenapa Anda tidak bersemangat? Keternamaan dan kekayaan hanya sementara. Saya melakukan semua ini bukan untuk ketenaran, juga bukan untuk menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin dengan sungguh-sungguh melakukan hal nyata bagi rakyat, membuat lebih banyak orang hidup. Lebih baik hanya itu saja. Pak Chen, dia benar-benar orang yang bisa diandalkan. Chen Dong. Semua karena Chen Dong. Apa haknya untuk naik pesat? Sedangkan saya, Wang Hongwei, harus jatuh ke jurang. Aku tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan. Cepat bertindak, singkirkan Chen Dong. Asalkan dia mati, semua akan selesai. Kau dengar? Pak Wang, dia ternyata akan mengirim orang untuk membunuh Chen Dong. Ini masalah besar yang bisa merenggut nyawa. Dia sudah gila. Tidak boleh, aku tidak bisa tinggal diam melihat dia menyakiti orang baik. Anda adalah... Pak Chen, saya sekretaris Wang Hongwei. Ada hal yang sangat penting yang perlu saya sampaikan, menyangkut keselamatan jiwa Anda. Katakanlah. Wang Hongwei sudah putus asa, dia sudah gila. Dia membantu Lin Ze melarikan diri agar Lin Ze datang membunuh Anda. Barusan saya sendiri mendengar, dia menelepon mendesak Lin Ze untuk segera bertindak.
Pak Chen, Anda harus hati-hati. Saya tahu. Terima kasih atas peringatannya. Tapi saya penasaran. Kamu Sekretaris Wang Hongwei. Kenapa kamu ambil risiko untuk membantu saya? Pak Chen, saya sudah bertahun-tahun bersama Wang Hongwei. Sudah biasa melihat keegoisan dan keserakahannya. Tapi Anda berbeda, Anda menggunakan uang untuk memberi kembali ke masyarakat, membantu yang miskin dan yang membutuhkan, mendirikan sekolah. Mendirikan pabrik, membuat begitu banyak orang hidup lebih baik. Orang seperti Anda tidak seharusnya difitnah, apalagi menjadi musuh orang lain. Anda adalah aset seluruh masyarakat. Saya tidak bisa diam melihat Anda celaka. Terima kasih, Sekretaris Liu. Apapun hasilnya, nanti Anda bisa datang ke perusahaan Chen. Saya akan atur posisi bagus untukmu. Pak Chen, apakah Linze benar-benar akan datang? Haruskah kita panggil lebih banyak orang? Pasti dia akan datang. Kita tunggu saja. Malam ini biarkan dia masuk jebakan. Keamanan sudah siap. Penyergapan sudah siap, tinggal menunggu dia bertindak. Chen Dong. Malam ini adalah hari kematianmu. Serang. Lepaskan aku, Chen Dong. Aku akan membunuhmu. Kau hancurkan segalanya milikku, aku musuh bebuyutanmu. Keras kepala, mencari celaka. Serahkan dia ke pihak berwenang, beserta dalang di belakangnya, tangani sekaligus. Pak Chen, semua sudah beres. Setelah Linze ditangkap, untuk meringankan kesalahannya, dia mengaku bahwa Wang Hongwei menyuruhnya untuk melarikan diri dan menikam Anda. Semuanya diakui. Ditambah bukti rekaman dan kesaksian yang diberikan Sekretaris Liu, bukti tak terbantahkan. Wang Hongwei. Wang Hongwei diduga menghasut pembunuhan, penggelapan pajak, penipuan bisnis, dan beberapa tuduhan lainnya. Dia sudah ditahan. Grup Wang kehilangan pemimpin, rantai modalnya putus total, dan dinyatakan bangkrut. Bisa dibilang hancur total. Wang Hongwei pantas mendapatkannya. Tidak perlu dikasihani. Tapi, banyak karyawan grup Wang, mereka tidak bersalah. Begitu grup itu bangkrut, mereka akan kehilangan pekerjaan. Mereka punya orang tua dan anak-anak. Bagaimana hidup mereka? Pak Chen, maksud Anda? Menampung semua karyawan yang kehilangan pekerjaan dari grup Wang. Semua yang mau datang ke grup Chen diterima, ditempatkan sesuai posisi dan gaji lama, memastikan setiap orang bekerja dengan stabil. Jangan sampai, karena bangkrutnya Wang, terjadi pengangguran massal yang memicu gejolak sosial. Pak Chen, Wang Hongwei begitu menyakiti Anda, tapi Anda bersedia menerima karyawan perusahaannya. Sikap lapang dada dan tanggung jawab sosial Anda sungguh membuat saya sangat kagum. Karyawan tidak bersalah. Mereka juga orang biasa yang menghidupi keluarga. Menghancurkan Wang Hongwei karena dia banyak berbuat jahat. Tapi memperlakukan karyawan ini dengan baik karena mereka pantas. Aku pernah bilang, aku hanya ingin melayani semua orang. Semuanya, saya Chen Dong. Saya tahu grup Wang bangkrut, membuat kalian khawatir dan takut tentang masa depan. Hari ini saya berdiri di sini untuk memberi kalian jaminan yang pasti, mulai hari ini. Kalian semua tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan lagi, asalkan kalian mau grup Chen menerima semua posisi yang ada gaji dan tunjangan tetap sama, bahkan lebih baik. Grup Chen menjamin kalian tidak ada yang perlu khawatir kehilangan pekerjaan. Bagus sekali, kita selamat. Terima kasih, Pak Chen. Pak Chen sangat baik hati. Terima kasih, Pak Chen, hidup grup Chen. Pak Chen, selama ini saya selalu di sisi Anda. Menyaksikan kebaikan Anda, kebijaksanaan dan tanggung jawab. Saya ingin bertanya satu hal. Apakah Anda pernah mempertimbangkan dalam berkarir dan berjuang untuk rakyat? Juga untuk diri sendiri? Menambahkan sebuah hubungan?
suatu kehormatan besar. Saya pernah berpikir kebaikan akan dikhianati. Pengorbanan akan diinjak-injak. Orang-orang serakah itu pernah membuat saya kecewa pada kemanusiaan. Tapi saya juga bertemu anak yang tahu berterima kasih Tuan Huang yang berpegang pada keadilan, Sekretaris Liu yang berani dan baik. Dan juga yang selalu di sisi saya, dia yang berjuang bersama saya. Ternyata kebaikan sejati tidak akan pernah dikhianati. Ia akan seperti seberkas cahaya, menerangi orang-orang yang berharga, dan akhirnya menerangi jalan di depannya sendiri. Jalan amal, saya tidak akan berhenti. Hidup saya tidak lagi sepi. Melayani rakyat, berjuang maju untuk orang yang dicintai. Inilah jawaban paling sempurna, Chen Dong.